Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, jika kita boleh berangan-angan, mungkin menjadi putra angkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah impian kita semua. Lalu, apakah saudara semuanya bisa membayangkan bagaimana bahagianya seorang Anas bin Malik yang didoakan kaya raya dan diangkat menjadi putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapat info-info menarik lainnya. Juga like dan share jika video ini bermanfaat. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja hendak tinggal dan menetap di Madinah, datanglah menghadap Al-Gumaisah binti Milhan, ibunda Anas. Al-Gumaisah membawa Anas yang ketika itu masih kecil. Saat itu Anas berambut poni yang menutupi keningnya. Apabila kepala Anas kecil ini bergerak, rambut poni itu pun ikut bergerak. Al-Gumaisah memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari kaum Ansor yang menghadapmu, kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Ambillah ia ya Rasulullah, dan jadikanlah ia pembantumu ya Rasulullah." Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat gembira mendengarnya, dan beliau menerima Anas dengan wajah yang menunjukkan rona kebahagiaan. Rasulullah membelai kepala Anas dan rambut poninya dengan jari-jarinya, dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas saat itu berusia 10 tahun. Ia terus tinggal dalam asuhan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anas mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi. Ia juga banyak menerima hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang diketahui oleh sahabat lainnya. Anas dalam pergaulannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan yang tidak didapat oleh seorang anak dari ayahnya. Ia juga menemukan apa dari keagungan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat seluruh dunia iri kepadanya. Dalam sebuah riwayat, ia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lapang dada, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling penyayang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu, dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah jalan, aku berniat untuk bermain bersama anak-anak di pasar, dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Saat aku sudah bertemu dengan anak-anak tersebut, aku merasakan ada seorang pria yang berdiri di belakangku, dan dia mengelus pundakku. Lalu aku pun menoleh ke belakang. Ternyata beliau adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersenyum seraya berujar, "Wahai Anas, apakah engkau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Seketika aku merasa grogi dan berkata, "Baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah." Demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya. Namun atas apa yang aku lakukan sepanjang itu, beliau tidak pernah berkata, "Mengapa engkau lakukan ini?" Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata atas apa yang tidak aku kerjakan, seperti "Mengapa engkau tidak mengerjakannya?" Ada satu panggilan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas. Itu adalah Unais. Unais adalah panggilan manja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas. Kadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan anakku. Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat dan wejangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas.
Salah satu nasihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas yaitu, "Anakku, apabila engkau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Karena yang demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka kelak ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika engkau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seringkali mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahabat Anas adalah, "Allahumma arzukhu malan wa waladan wa barik lahu," yang artinya, "Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan serta berkahilah hidupnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan keberkahan pada umurnya sehingga ia hidup 1 abad atau 100 tahun lamanya ditambah 3 tahun lagi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Anas masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Keberkahan ini juga dirasakan kaum muslimin. Ia menjadi rujukan ketika kaum muslimin menghadapi permasalahan atau merasa memutuskan persoalan hukum. Anas mengisi ruang hatinya dengan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga telah banyak menghidupkan hati para sahabat dan tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga sering memberitahukan kepada orang lain sabda dan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas begitu keras untuk berusaha mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perbuatan dan ucapannya. Ia menyukai apa yang disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenci apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benci. Hal yang paling berkesan pada dirinya ada 2, yaitu hari pada kali pertama ia berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hari ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jika di hari pertama dia berjumpa Rasulullah, ia menjadi gembira dan bersemangat, seolah ia menghirup aroma yang semerbak. Namun, apabila terbersit dalam benaknya hari yang kedua, maka ia menjadi sedih dan menangis, serta orang-orang yang berada di sekelilingnya saat itu juga ikut menangis. Seringkali Anas berkata, "Sampai kini aku belum menemukan hari lain seperti kedua hari tersebut." Pada hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menerangi semuanya, dan pada hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hampir melangkah menuju sisi Tuhannya, seolah semuanya menjadi gelap. Kali terakhir aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada hari Senin, di saat tirai kamar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dibuka. Aku melihat wajah beliau seolah lembaran kertas. Saat itu semua orang berdiri di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seraya memandang ke arah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir saja mereka tidak kuasa menahan diri. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan isyarat kepada mereka untuk tenang. Lalu wafatlah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung hari tersebut. Kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan hati kami melebihi wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat kami mengubur jasad beliau dan menutupnya dengan tanah. Anas radhiyallahu anhu senantiasa berharap syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya pada hari kiamat. Seringkali ia berucap, "Aku berharap dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, sehingga aku dapat berkata kepada beliau, 'Wahai junjunganku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah pembantu kecilmu, Unais.'" Pada suatu hari ketika Anas mulai jatuh sakit menjelang kematiannya, ia berujar kepada keluarganya,
talkinkan aku dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan ia terus mengucapkan kalimat tersebut hingga malaikat maut menjelang. Ia berwasiat kepada keluarganya tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tongkat tersebut dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuh serta ikut dikubur dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.